Oke, balik lagi semuanya di channel The Mamens. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Ini teman-teman, gelar perkara sudah selesai dilakukan ya. Roy Suryo dengan PD-nya menunjukkan analisisnya yang menggunakan metode ELA, Error Level Analysis katanya. Yang padahal kita juga tahu sendiri itu sudah dibantah habis-habisan teman-teman. Dan kita juga tahu bahwa objek yang diambil oleh Roy Suryo CS untuk melakukan, katanya itu penelitian dari sosial media. Yang dimana objek tersebut itu tidak boleh diambil. Objek yang dari sosial media itu sudah dibantah teman-teman. Bukan hanya oleh ahli digital forensik yang memang real ya dari Pak Joshua, tapi dari yang lainnya juga teman-teman. Ini kenapa masih menunjukkan ELA? By the way, bukan hanya menerangkan setelah gelar perkara ya, tetapi juga menerangkan di acara televisi, teman-teman. Ini kenapa ya Roy Suryo? Sudah banyak bantahan tapi tetap kekeh. Kita langsung saja lah lihat videonya seperti apa. Jadi apa yang tadi disampaikan soal error level analysis ya, ini saya tadi mulai dari tayangan Kompas. Wah, ini kompas.com ini ya. Gitu yang ada, kemudian sampai ke error level analysis, terus kemudian ini kelihatan betul kalau ijazah asli itu, Mbak. Itu masih kelihatan tulisan-tulisannya, ini ijazah saya ini, ya. Mau di full ELA pun masih kelihatan ini bekas legislasi. Roy Suryo kan pakai ijazah dirinya sendiri yang kemudian dilakukan analisis. Ini membandingkannya dengan ijazah yang didapat dari sosial media. Waduh, kacau toh. Pastinya kemudian ini foto saya masih kelihatan. Tapi kalau ijazah yang palsu, nah kayak gini, rusak dia, amburadul dia. Ini jadi ijazah yang kemudian diklaim milik Jokowi. Ini Anda membandingkannya dengan kopian ijazah Pak Jokowi? Iya. Dapat dari mana? Nah loh, waduh. Ini yang diupload oleh si Dian Sandi. Awalnya yang ada itu. Tapi kemudian ketika kemudian Barreskrim itu mengupload yang... Nah, ini ahli Pak Joshua Sinambela yang kami hadirkan. Karena gini, kalau gelar perkara itu kan bukan menilai materinya sebenarnya. Jadi prosedur-prosedurnya. Jadi mungkin Pak Joshua Sinambela bisa menjelaskan sedikit. Ya, baik, saya jelaskan ya. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital. Ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Ya, jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu, ya. Sudah jelaskan, ini bukan kali pertama Pak Joshua menjelaskan tentang yang katanya analisis yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Beliau sudah menjelaskan melalui The App Talk ya, di mana ada pembicaraan para ahli digital forensik menjelaskan tentang hal tersebut, teman-teman. Masa Roy Suryo CS nggak denger, nggak berhatiin, dan ketika diundang, salah satunya Rismond itu nggak datang. Dan di sini juga ada pembicaraan yang menarik di stasiun televisi, yang dimana ada Rismond di sana. Dan ketika ditanya oleh pembawa acara, teman-teman nilai sendiri. Ini dia. Saya tidak ada keberpihakan. Istilahnya abang mau kuliah di situ masuknya sebulan sekali, ya nggak ikut kuliah pun. Tapi yang menerbitkan menyatakan, oke, asli, clear, harusnya selesai dong. Tapi Anda tidak puas. Kalau tidak salah ya, Perbatim mungkin yang mendekati Perbatim ya. Yang dikatakan kami meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kami meyakini, bukan based on paperwork, berdasarkan data kami, data akademik kami yang sudah kami jejak, maka kami memastikan bahwa Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan. Ini meyakini. Kenapa tidak yang ngomong kami meyakini itu yang Anda tuntut? Ya. Karena
kalau ini palsu, ya, maka ijazah ini dipakai untuk capres loh. Ya kan gampang Bang sebenarnya. Ya, kalau misalnya Pak Jokowi bersikukuh tidak ingin menunjukkan ijazahnya, yang kata UGM tadi asli, ya Anda tuntut aja UGM-nya. Sebenarnya hipotesis kami ya, karena kami paham bahwa ijazah itu akan dipegang dan disembunyikan sampai kiamat gitu ya. Jadi oleh karena itu kami terdengar sah-sah saja kan pemilik ijazah memegangnya sampai kiamat. Sah kalau dia bukan pejabat publik. Kalau dia mantan pejabat publik nomor 1 di Indonesia, ya. Masa seperti ini sih? Sebenarnya kalau Anda tidak bisa menghadirkan Pak Jokowi, ya, kan tinggal minta UGM aja atau Anda tuntut aja UGM. Kalau Anda memang tidak percaya kata-kata UGM, ya tuntut UGM-nya. Kalau ternyata terbukti dia tidak benar, otomatis Pak Jokowi juga terbukti salah, begitu kan? Saya tidak tahu sampai di situ. Episode mengenai Bareskrim, menurut pemahaman kami, seperti yang disampaikan oleh TV beberapa saat lalu, sudah henti. Ya, tapi kalau di televisi itu ada serial itu berdasarkan season. Season pertama sudah selesai, mungkin ada season kedua. Nah menarik bahwa Pak Jokowi kalau itu atau itu isunya bahwa Pak Jokowi ini memang sasaran antara. Karena hari ini kemanapun. Siapa? Karena hari ini pihak kepolisian Republik Indonesia yang kredibel pun tidak dipercaya. Coba. Jadi sasaran utamanya siapa? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah sasaran yang memang dituju terus. Sudah berapa tahun nih? 2 tahun lebih. Jadi biar berjilid-jilid begitu. Nah begitu. Makanya saya mau menyampaikan seharusnya ini sudah selesai. Dan sudah diikuti semua. Tadi sudah dipaparkan dengan sangat luas. Ada DPR di situ tadi. Aturannya begitu. Lah itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item. Artinya detail ya. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak. Atau pakai pakai SOE, pakai itu juga dicek. Lah kami mendapat penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif. Baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari Lapor. Jadi lumayan itu penjelasannya. Mudah-mudahan malam ini Mas Roy bisa menjawab loud and clear. Pertanyaan saya, ijazah itu dipalsukan sebelum tahun 2005 oleh UGM atau 2012 oleh Pasar Pramuka? Silakan Mas Roy. Bisa saya jawab? Ada yang harus saya jawab sekarang? Ada yang nanti saya jawab di depan. Mas Roy kualitasnya strong. Gak dijawab-jawab sampai sekarang teman-teman. Bukan kali pertama loh Bang Sylvester menanyakan hal tersebut kepada Roy Suryo. Tapi ya tetap Roy Suryo itu kesana dan kemari berasumsi, bernarasi, mengelak lah. Yang warna merah itu bagaimana membantahnya? Ya, jadi gini, yang mereka analisis kan yang ada di media sosial, ya kan? Jadi otomatis itu sudah bias atau sudah terdistorsi gitu ya. Dasarnya sudah di sini memang. Secara fisik itu kelihatan banget. Ada ininya, ada garis merahnya. Bahkan ketika di scan pun, hasil scan fisiknya dia kelihatan hasilnya sebenarnya. Dan itu sudah dikasih tunjuk juga sama kuasa hukumnya kepada kita. Ya, jadi artinya apa? Memang ya itu makanya digital forensik itu bukan seperti yang mereka lakukan. Ya, digital forensik itu harus menggunakan sumber-sumber aslinya. Ya, kalau memang aslinya analog ya diperiksa aslinya saja. Karena kalau mereka menganalisis gambar-gambar foto-foto digital itu tidak pasti akan terjadi bias. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan. Ya, misalnya gambar Sandi kemarin. Mas Roni Teguh, dia bisa melihat garis merahnya. Betul. Ya, sedangkan Rismond dan kawan-kawan nggak bisa melihat. Nah, itu jadi bias ya kan. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan, dan itu bukan forensik. Ya. Nah, forensik yang benar karena dia analog diperiksa secara analog karena di sanalah yang bisa kita temukan semua ciri-ciri atau bukti-bukti itu. Bahwa ada kesamaan atau identik dan seterusnya. Nah, dan mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih, bukan teknologi yang mereka gunakan, gitu ya. Mereka labur. Teknologi yang lebih canggih yang dilakukan oleh Bareskrim. Ini Roy Suryo CS terkesan sekali menganggap remeh apa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam menguji ya
itu punya alat Emang untuk yang dia industri gunakan tinta segala macam. teknologi apa, Bang? Nggak ada ya, cuma digital cocokologi lah boleh dikatakan. Abang alumni UGM juga kan? Iya, saya alumni UGM. Informasi nggak? Nah, itu dia teman-teman ya. Video-video yang kita tonton yang dimana video tersebut membungkam telak narasi ataupun asumsi yang diberikan oleh Roy Suryo CS. Ketika pernyataan-pernyataan Roy Suryo CS itu semuanya hanyalah kosong ataupun tidak terbukti ataupun hanya narasi, asumsi, wah itu bisa menjadi tuduhan yang serius. Itu semua sebenarnya sudah bisa kita duga ya, bisa kita lihat, mengingat jejak digital sangat banyak sekali teman-teman. Nah itu dia untuk informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.